Wah, puji Tuhan kita bisa berkumpul lagi di sidang anak-anak. Nah, tapi sebelum kita mulai sidang anak-anak hari ini, kita berdoa dulu ya. Adik-adik di rumah bisa ambil sikap berdoa. Nanti Kak Melisa bisa pimpin dalam doa. Adik-adik juga bisa ikutin doanya kakak dari rumah masing-masing. Sebelum doa, kita seru nama Tuhan dulu ya 3 kali. Amin. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami dapat kembali datang kepadamu. Tuhan, berkati sidang anak-anak kami. Biarlah kami dapat fokus. Biarlah setiap kidung pujian kami dapat bersukacita. Tuhan juga ingat untuk setiap cerita, setiap firman-Mu kami juga dapat mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Nah, selanjutnya Kak Melisa ada pengumuman nih. Pada tanggal 11 September 2021 akan diadakan OKM, Online Kids Meeting. Nah, adik-adik semua bisa join ya. Boleh kok ajak teman-temannya, bukan cuma ada di Semarang aja, nggak apa-apa. Adik-adik juga bisa ajak teman yang ada di luar kota, luar pulau, semuanya deh. Biar online kids meeting kita tuh makin seru, oke? Nah, selanjutnya kita akan memuji Tuhan. Adik-adik di rumah harus harus bangkit berdiri, harus sukacita kalau memuji Tuhan. Baiklah, Kak Melisa akan pimpin pujian. Adik-adik bisa bangkit berdiri. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Evelyn. Hari ini Kak Evelyn mau cerita tentang tidak taat sungguh merugikan. Nah, adik-adik sebelum Kak Evelyn mau cerita, Kak Evelyn mau ajak adik-adik semua untuk berdoa. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, dapatkan setiap kami. Tuhan punya telinga yang mendengar untuk setiap perkataan Tuhan, sehingga perkataan Tuhan boleh tinggal di dalam kami dan bertumbuh berakar di dalam kami. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi-Mu. Amin. Nah, adik-adik, hari ini tuh Kak Evelyn mau cerita tentang satu kisah tentang raja ya adik-adik. Di sini ada kalau Kak Evelyn cerita tentang raja, mungkin adik-adik tahu nih apa raja itu bagaimana, atau mungkin adik-adik sudah pernah nonton film, pernah melihat di buku juga kisah-kisah tentang kerajaan. Nah, adik-adik pasti tahu ya raja itu seperti apa. Atau mungkin adik-adik berpikir raja itu orang yang suka nyuruh-nyuruh, atau mungkin adik-adik berpikir raja itu adalah orang yang berkuasa, atau raja itu adalah orang yang punya banyak harta, atau orang yang suka memerintah ya adik-adik. Nah, adik-adik tahu nggak, dulu itu orang Israel, umat Tuhan itu hanya mempunyai satu raja,
yaitu raja mereka itu adalah Tuhan. Nah, tidak ada bangsa-bangsa lain yang mempunyai raja seperti umat Israel. Nah, adik-adik, tapi yang lain hanya punya ini ya, yang punya nabi dan hakim. Hanya umat Tuhanlah yang mempunyai raja seperti Tuhan. Namun adik-adik, suatu hari umat Israel, umat Tuhan ini meminta raja kepada Samuel adik-adik. Waktu itu Samuel menjadi hakim ya di umat Israel. Nah, ketika mereka membutuhkan raja, mereka mendesak Samuel adik-adik supaya Samuel ini memberikan raja kepada mereka. Artinya apa nih adik-adik? Artinya mereka menolak Tuhan sebagai rajanya. Nah, adik-adik, akhirnya Samuel ini memperingatkan nih kepada orang-orang Israel supaya orang-orang Israel ini tidak meminta raja, karena raja mereka adalah Tuhan Yesus, Allah ya, raja mereka adalah Allah. Namun karena mereka melihat Samuel ini sudah tua, Samuel ini sudah adik-adik, sudah tidak berdaya ya adik-adik. Kalau udah tua kan nggak bisa melakukan apa-apa kan. Jadi mereka itu harus perlu raja untuk memimpin mereka. Nah adik-adik, akhirnya Tuhan ini memberikan seorang raja kepada umat Israel yang bernama Saul. Nah adik-adik tahu nggak, Raja Saul ini dipilih Tuhan, raja pertama yang dipilih Tuhan. Raja Tuhan memilih Raja Saul melalui Samuel. Nah adik-adik, bahkan pertemuan mereka itu sangat unik ya adik-adik. Awalnya Tuhan membuat keledai Samuel hilang ya adik-adik. Akhirnya mereka mencari keledainya, tetapi selama 3 hari mereka nggak menemukan keledai itu ya adik-adik. Nah akhirnya budak-budak Saul ini menyarankan supaya Saul ini bertemu kepada Samuel. Akhirnya Saul ini bertemu dengan Samuel. Nah adik-adik, akhirnya ketika Samuel ini bertemu dengan Saul, Samuel ini mengurapi Saul menjadi raja orang Israel. Nah adik-adik, setelah Saul menjadi raja, adik-adik tahu nggak tugas pertama Saul? Nah tugas pertama Saul itu yang pertama adalah nahas orang Amon ini ya. Adik-adik, ketika orang Amon hendak nahas orang Amon ini hendak ingin berperang dengan orang ini ya adik-adik, penduduk Yabesi Gilead. Nah adik-adik, mereka orang Yabesi Gilead ini meminta sepakat supaya membuat perjanjian supaya mereka nanti ketika berperang mereka nanti akan takluk dengan orang-orang Nahas. Nah orang-orang Nahas orang Amon ini ya adik-adik ya. Namun ketika kita melihat di dalam 1 Samuel 11 ayat 12, si Gilead ini ketakutan adik-adik. Mereka meminta waktu 7 hari sebelum menyerahkan diri. Nah adik-adik, ketika mereka mengirim utusan ke wilayah-wilayah Israel, ketika Raja Saul mendengarnya, Raja Saul ini sangat marah adik-adik. Akhirnya Tuhan membuat orang-orang takut ya kepada Raja Saul. Namun lalu ketika mereka mengikuti perintah Raja Saul ini menyerang orang Amon ya adik-adik, dan memukul dan mengalahkan orang-orang Amon. Namun adik-adik, pada waktu sekali lagi ya Samuel mengumpulkan orang-orang Israel dan berpesan kepada mereka agar mereka tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Nah tetapi orang-orang Israel ini harus tetap terus mengikuti perintah-perintah Tuhan. Nah adik-adik,
Tetapi mungkin ya Raja Saul menaati Tuhan itu ketika waktu gembira, tapi ketika waktu susah mungkin agak sulit adik-adik untuk menaati Tuhan. Ketika mungkin pada waktu dikepung sama orang banyak, nah padahal adik-adik disuruh tunggu untuk mempersembahkan dulu kepada Tuhan, menunggu Samuel untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Namun adik-adik karena Samuel sudah ketakutan, orang-orang Israel yang ikut berperang dengan Saul sudah lari ke sana kemari, semuanya sudah melarikan diri. Akhirnya Saul pun juga adik-adik harus mempersembahkan korban tanpa menunggu Samuel yang mempersembahkan korban. Nah adik-adik, ini adalah tindakan Saul yang tidak taat ya kepada Tuhan, karena sebenarnya harus Samuel ya yang mempersembahkan korban kepada Tuhan, meminta petunjuk Tuhan bahwa Saul harus bagaimana, apakah harus menyerang orang-orang itu atau tidak gitu adik-adik. Nah tetapi Saul karena sudah ketakutan, dia harus mempersembahkan korban kepada Tuhan supaya dia tahu apa Tuhan harus bagaimana, mereka harus bagaimana, Tuhan memimpin mereka mau kemana. Nah adik-adik, tetapi karena Saul tidak taat, akhirnya Samuel memperingati Saul ya, karena raja mereka adalah Tuhan. Jadi Saul harus menaati Tuhan karena Tuhan adalah raja yang sesungguhnya, sesungguhnya mereka ya orang-orang Israel. Nah adik-adik, mungkin satu kali Saul berbuat kesalahan, tidak taat, mungkin Tuhan mau memaafkan. Tetapi apakah Saul masih menaati Tuhan adik-adik? Nah adik-adik, kita lihat Raja Saul untuk memerangi orang Amalek. Nah adik-adik, tetapi ketika Raja Saul ini memerangi orang Amalek, dia menyelamatkan Raja Agag, Raja Amalek ini ya adik-adik, yang bernama Agag. Nah dan menyelamatkan semua lembu, kambing domba, semua yang terbaik ya, dia menyelamatkan. Padahal Tuhan menyuruh ya supaya Raja Saul ini berperang dengan orang Amalek, semuanya harus disingkirkan. Tetapi Raja Saul tidak mau mendengarkan adik-adik. Nah adik-adik, padahal baru 2 kali loh Tuhan memberikan perintah kepada Raja Saul, tetapi Raja Saul sudah 2 kali juga tidak taat kepada Tuhan. Nah adik-adik, mari kita lihat ya adik-adik ya, ketika mendengar ini, apa yang dikatakan Samuel adik-adik? Yang dikatakan Samuel adalah lebih baik mendengarkan daripada korban sembelihan. Nah adik-adik, daripada kita adik-adik ya, kita harus belajar mendengarkan ya adik-adik, kita harus belajar taat. Mungkin kita mempersembahkan uang kepada Tuhan, mungkin kita belajar yang baik, tapi kalau kita tidak dengar-dengaran terhadap Tuhan, tidak dengar-dengaran kepada orang tua, kepada guru, nah adik-adik semuanya tidak lebih baik ya adik-adik ya. Jadi lebih baik mendengarkan daripada mempersembahkan yang terbaik daripada mempersembahkan ya adik-adik, sama seperti yang Tuhan lakukan terhadap Raja Saul ya, ketika Raja Saul tidak mau mendengarkan Tuhan. Nah adik-adik, akhirnya Raja Saul ini ditolak oleh Tuhan. Nah adik-adik mau seperti apa? Mau menjadi orang yang mendengarkan Tuhan, atau mau menjadi orang yang mempersembahkan tapi ditolak sama Tuhan? Nah adik-adik, karena itu adik-adik perlu tahu kalau kita tidak taat, sungguh menjadi orang yang merugikan. Nah kita rugi ya adik-adik ya, kalau kita tidak mendengarkan Tuhan, kita akan ditolak. Nah adik-adik, sampai di sini cerita Kak Evelyn, nanti akan dilanjutkan oleh
adik-adik, puji Tuhan ya, kita sudah mendengarkan cerita hari ini. Dari cerita tadi, kita semua bisa belajar bahwa Tuhan itu menghendaki kita menjadi anak-anaknya yang mau mendengarkan Dia dan taat kepadanya. Bahkan di cerita tadi, Saul yang adalah seorang raja pun, dia juga tetap perlu taat kepada Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Raja segala raja. Nah, terlebih lagi kita, anak-anak Tuhan, kita pun juga perlu belajar taat kepada Tuhan, juga taat kepada wakil kekuasaan Tuhan. Kita perlu belajar taat kepada orang tua di rumah, kepada guru-guru di sekolah, juga kepada kakak-kakak gembala. Nah, adik-adik, supaya kita tetap ingat cerita hari ini ya, kita hafal ayat ya. Amin. Kalian tirukan ya, pelan-pelan ya. Yeremia pasal 7 ayat 23b. Kita ulangi sekali lagi ya. Yeremia pasal 7 ayat 23b. Ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Sekali lagi ya. Ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Amin. Nah, nanti kalian juga bisa hafalkan ayat ini bersama orang tua